Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mahjidi. Di materi video kali ini saya akan menjelaskan dua common mistake atau dua kesalahan yang paling sering dilakukan oleh teman-teman ketika melakukan latihan bicep. So teman-teman, banyak sekali yang DM, terus kemudian ada yang chat di YouTube saya, gimana mas caranya latihan untuk latihan yang di bagian bicep ini, tangan ini, latihan ini bagaimana caranya. Jadi lengan ini kan ada dua, yang atas ini bicep dan tricep. Kita fokusnya ke bicep dulu. Nah, ada dua hal common mistake atau yang paling sering dilakukan kesalahan teman-teman ketika melakukan latihan bicep. Apa aja? Ya, ini kita lakukan dulu yang salahnya seperti apa teman-teman ya. Ada dua kesalahan. Nah, sekarang saya menggunakan easy core bar ini ya, easy core bar. Saya pakai bebannya 2,5 yang ringan dulu. Ada dua kesalahan teman-teman yang paling sering dilakukan oleh teman-teman itu. Yang pertama, dia melakukan swing ya. Swing itu ayunan, jadi seperti ini. Nah melakukan swing seperti ini dengan bantuan berat badannya. Nah, seperti bantuan berat badannya ini. Ini adalah contoh gerakan yang salah teman-teman ya. Jadi dengan kita fokus latihan menggunakan khusus untuk bicep, jika kita menggunakan swing atau ayunan seperti ini maka effort atau impact yang diterima oleh bicep itu cenderung lebih kecil. Ya, itu yang pertama. Sedangkan common mistake yang kedua, itu kita terlalu terburu-buru. Jadi seperti ini. Ya, terlalu terburu-buru. Nah, itu adalah dua kesalahan yang paling sering terjadi untuk teman-teman ketika memulai latihan untuk latihan bicep ya. Terus kemudian bagaimana latihannya yang benar? Jadi latihan yang benar itu adalah latihan yang benar-benar slow teman-teman ya. Maksudnya slow itu kita benar-benar menikmati impact yang dirasakan oleh otot kita, terutama otot bicep kita ya. Jadi bukan, atau kita latihan sebagai pemula, kita itu bukan fokus ke beban berat atau bukan fokus ke kecepatan. Jadi ketika kita itu memulai latihan, terutama untuk latihan bicep atau latihan otot teman-teman ya, yang harus kita lakukan adalah memikirkan namanya ROM atau range of motion. Range of motion itu berarti gerakannya itu sesuai dengan karakteristik tubuh kita ya. Jadi tidak membebani ke bagian tubuh yang lainnya. Seperti ini teman-teman. Jadi kita akan melakukan bicep curl-nya. Yang benar adalah seperti ini teman-teman. Bagian lengan atas itu terkunci, badan tetap, jadi yang bergerak. Nah ya, tuh, yang bergerak itu hanya lengan yang bawah atau forearm. Lengan atas terkunci, badan terkunci, jadi tidak ada ayunan badan begini, tidak ada. Jadi begini ya. Terus kemudian ada namanya konsentrik dan eksentrik. Jadi konsentrik itu adalah gerakan positifnya ke atas, konsentrik. Terus kemudian eksentriknya itu pelan-pelan ke bawah. Nah, untuk ritmenya itu berbeda teman-teman. Ketika kita melakukan konsentrik atau positif itu cepat. Sedangkan eksentriknya itu perlahan. Sambil kita rasakan kontraksi otot di bicep kita. Pup. Gini ya. Pup. Nah, sekarang kita coba. Ini. Konsentriknya cepat. Konsentriknya lebih cepat. Tup. Eksentriknya pelan-pelan. Tup. 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 Jangan lupa tangan yang atas atau bagian bicep tetap dikunci. Badan juga tetap dikunci. Nah. Jadi kata kuncinya adalah kita lakukan ini tadi kan termasuk gerakan isolation ya. Isolation itu berarti kita menggunakan latihannya hanya dengan menggunakan satu sendi. Satu sendinya yang fungsinya ada di sini, siku ya. Sedangkan gerakan yang kedua atau metode yang kedua itu adalah latihan compound. Latihan compound itu dia menggunakan lebih dari satu sendi. Apa sih gerakan compound yang melatih untuk otot bicep kita? Salah satunya itu kita menggunakan ini teman-teman, chin up. Pull up tapi posisinya chin up.
Jadi posisinya kita ke atas seperti ini. Nah, ya, ini seperti ini. Depan seperti ini. Ini nanti kita akan melatih otot yang ada di bicep. Terus kemudian kalau posisi kaki saya nanti ke depan begini, maka kalau kaki saya ke depan seperti ini, maka impact yang akan terasa adalah bicep, pecto, dada, dan juga abs, perut. Tetapi kalau saya itu menggunakan ini chin up tapi dengan posisinya ke belakang begini, ini yang mendapatkan impact adalah bicep dan back, ya. Jadi beda teman-teman. Ketika begini, yang pertama seperti ini, chin up tapi saya kakinya ke depan. Nah, itu yang mendapatkan impact adalah bicep, chest, bagian pectoralis, dan kemudian bagian abs. Sedangkan kalau saya ke belakang gini, nah, yang mendapatkan impact adalah bicep, terus kemudian back, ya. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan latihannya ini. Saya lebih suka yang ke depan, ya, karena impactnya dapat di perut juga. Sama seperti menggunakan easy curl bar tadi. Jadi waktu konsentriknya ditarik seperti ini, dia cepat. Terus eksentriknya, lepasnya dia pelan-pelan, ya, seperti ini, ya. Saya contohkan. Ya, jadi ketika turunnya, eksentriknya pelan-pelan, konsentriknya cepat. Nah, gini, ya. Oke, saya kasih contoh lagi, ya. Oke teman-teman, jadi tadi itu saya jelaskan sudah ada dua gerakan. Yang pertama itu kita menggunakan isolation, menggunakan easy curl bar tadi, ya. Terus kemudian yang kedua kita menggunakan chin up, itu compound, ya. Jadi dua gerakan itu tadi bagus yang mana teman-teman? Bagus semuanya. Cuman kalau yang latihan compound itu tadi bukan hanya untuk latihan bicep saja, tapi dia itu juga melatih core kita. Core kita itu tadi seperti bagian chest, dada, terus kemudian bagian abs dan bagian perut. Sedangkan isolation itu hanya fokus ke satu bagian tubuh tertentu, seperti di bicep aja, gitu teman-teman, ya. Oke teman-teman, jangan lupa, ya. Jadi ketika teman-teman melakukan gerakan isolation, perhatikan dua kesalahan tadi. Jangan sampai kita tuh melakukan ayunan atau swing, ya, swing dengan badan, atau terlalu cepat begini, ya. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara yang fokus, terkunci, terus kemudian konsentriknya cepat, eksentriknya pelan-pelan. Lengan atas, bicep, dan badan tetap dikunci. Nah. Jadi itu teman-teman, ya, kita mulai itu gerakannya jangan langsung berat, mulai yang ringan-ringan dulu. Yang penting gerakannya atau range of motion-nya itu benar, ya. Gerakannya benar. Jadi jangan buru-buru, jangan terlalu berat. Yang penting gerakannya benar dulu, baru nanti perlahan-lahan kita naikkan untuk bebannya. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga follow Instagram saya untuk terus mendapatkan berbagai macam tips tentang olahraga dan juga dietnya. Baik teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.